Shalom. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, yang tertulis di Mazmur 66 ayat 1. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya. Kita bernyanyi baginya, bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan yang Maha Dahsyat, Bapa kami yang Maha Kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami, pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyak jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK, banyak yang tidak dapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang berbakti.
Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Aku
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam bermazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dari yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020. Parhalado HKBP Purwokerto Resort Cilacap mengucapkan Shalom dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan yang hadir di rumah hari ini. Terlebih kepada jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya kasih Allah Bapa dalam Kristus Yesus memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dan memberkati ibadah Minggu keluarga kita saat ini. Salam sehat, Horas. Nama minggu kita saat ini adalah Minggu Jubilate dengan topik minggu
bersoraklah bagi Tuhan. Ibadah minggu kita saat ini adalah ibadah minggu ke-7 kita beribadah di rumah masing-masing. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari tengah-tengah bangsa dan daerah kita. Dan kami tetap menghimbau kepada semua jemaat agar tetap waspada dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kebaktian rumah tangga, kami menghimbau dan senantiasa mengajak semua jemaat Tuhan untuk mengadakan ibadah atau kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing, yaitu pada hari Kamis 7 Mei 2020 pada pukul 19 WIB atau jam 7 malam dengan acara dan panduan ibadah yang dipersiapkan oleh gereja kita. Persembahan ibadah minggu keluarga, kebaktian rumah tangga, dan persembahan bulanan jemaat. Bagi jemaat yang hendak menyerahkan dan menyampaikan persembahan minggu keluarga, persembahan kebaktian rumah tangga, Kamis, dan persembahan bulanan dapat menyerahkannya melalui Situawik masing-masing atau menginfokannya melalui WA Group Ruas atau WA Group wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Pembangunan rumah dinas, rumah pastori gereja. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati proses pembangunan rumah dinas atau rumah pastori gereja kita yang pada minggu ini telah masuki proses pengecoran selub. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua jemaat yang turut membantu dalam penggalangan dana pembangunan tersebut. Mari kita terus mendukung dan doakan proses pembangunan rumah dinas gereja kita tersebut. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai semua jemaat HKBP Purwokerto dimanapun berada. Parhaldo HKBP Purwokerto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, dan seluruh anak-anak yang berulang tahun minggu ini. Doa dan harapan kami, panjang umur, sehat-sehat selalu, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya. Amin. Firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saat ini tertulis dalam kitab Amsal 9 ayat yang ke-11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Demikianlah warta jemaat gereja kita. Kiranya semua jemaat Tuhan dalam pernyataan dan perlindungan Tuhan kita tetap waspada dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Yesus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan yang tengah beribadah pada Minggu Jubilate pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita telah tiba pada Minggu Jubilate, bersoraklah bagi Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada Minggu Jubilate pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16. Kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan berkata, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, minggu kita pada saat ini berkata Jubilate. Jubilate, bersoraklah bagi Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ini ajakan, ini panggilan, ini undangan untuk kita semua. Buhara tutuati, bersorak, dalam bahasa Batak dikatakan marulupulup. Mampukah kita bersukacita? Mampukah kita bersorak-sorai di tengah pandemik COVID-19 ini? Atau sebaliknya, sukacita, sorak-sorai, olok-olok orang percaya sudah hilang, sirna. Ketika banyak orang yang menderita, banyak orang yang mengalami kesakitan, banyak orang yang mengalami kekurangan di tengah-tengah mewabahnya pandemi COVID-19 ini. Nah, Jubilate, bersoraklah bagi Tuhan. Kembali saya mau bertanya, masih mampukah kita bersorak bagi Tuhan? Margogo do pehita marolopolo tu debata, di tengah-tengah kehidupan yang sulit pada saat ini,
saat keadaan seperti yang tidak kita inginkan, saat ekonomi kita mulai goyah, saat apa yang kita miliki mulai menipis, mampukah orang percaya berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu Raja, Tuhan itu Maha Kuasa? Atau iman tadi sudah digantikan oleh ketakutan, kekhawatiran? Satu kata, satu kalimat yang ingin Tuhan katakan bagi kita umatnya pada minggu ini: bersoraklah bagi Tuhan. Nah, saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dimanapun saat ini saudara berada, ini tantangan bagi kita semua. Tantangan bagi saudara, tantangan bagi kita untuk mengimani Tuhan, untuk percaya pada Tuhan, untuk mengimani kehadiran Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala situasi kehidupan yang tengah kita jalani pada saat ini. Baik saat waktu susah, baik saat waktu kita senang, baik saat waktu kita berkelimpahan, baik saat waktu kita berkekurangan. Tentu Minggu Jubilate mengingatkan akan kehadiran Tuhan, mengingatkan orang percaya akan kedahsyatan Tuhan. Tuhan itu Raja. Dan tentunya minggu ini memanggil kita untuk tetap setia bersorak-sorai bagi Tuhan, tetap setia memuji-muji Tuhan, tetap setia mengimani kehadiran Tuhan. Mampukah orang percaya mengimani kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitannya? Mampukah Tuhan mengimani kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaannya? Mampukah manusia, orang percaya, jemaat Tuhan mengimani kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu? Nah, hari ini firman Tuhan menyapa kita sekalian, mengajak kita untuk kembali bersorak-sorai. Lihat firman Tuhan tadi berkata, langit, bumi, pepohonan, semua bersorak-sorai. Tentu saudaraku terkasih, ini adalah bukti bahwa Allah hadir dalam semua ciptaannya. Allah hadir dalam semua ciptaan tangannya. Ia hadir dalam semua kondisi kehidupan itu. Ia hadir dalam semua situasi kehidupan di bumi itu. Kita melihat firman Tuhan ini merupakan kesaksian umat Israel. Bagaimana umat itu terbebas, terlepas dari segala kesulitannya. Bagaimana umat itu berhasil membawa tabut perjanjian itu. Bagaimana umat itu berhasil membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Artinya Allah hadir dalam perjalanan itu. Allah hadir dalam pergumulan itu. Allah hadir dalam perjuangan umatnya itu. Ingat, tadi tabut itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Oleh orang-orang yang berkekuatan. Oleh orang-orang yang punya kuasa. Tetapi dengan janji Tuhan, dengan tangan Tuhan, umat itu membawa kembali tabut itu. Saudaraku terkasih, hari ini kita kembali merenungkan apa yang harus membuat kita bersuka cita, apa yang seharusnya membuat kita bersorak-sorai dalam kehidupan ini. Mungkin jika pertanyaan ini dikumandangkan dalam kehidupan kita, kita akan berkata, kita akan bersorak-sorai jika kehidupan kita baik-baik saja. Kita akan bersuka cita jika kehidupan ini aman-aman saja. Kita akan marolop-olop jika kita situasi kehidupan itu, kondisi itu seperti apa yang kita inginkan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, umat Tuhan dimampukan untuk bersuka cita. Dan ini firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa semua orang percaya, semua orang yang beriman, semua umat Tuhan yang dipanggil olehnya turut dalam sukacita Allah.
Mari kita melihat firman Tuhan hari ini. Tentu ketika firman Tuhan berkata, bersoraklah bagi Tuhan, bersukacitalah bagi Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita hari ini, bagaimana kita mampu untuk bersukacita dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mampu untuk bersorak-sorai bagi Tuhan? Bagaimana kita mampu untuk marolop-olop bagi nama Tuhan dalam kehidupan ini? Kitab Tawarik membuktikan ada 3 hal yang memampukan orang bersukacita dalam hidupnya. Pertama, dikatakan, mari syukuri perbuatan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pertama, kitab firman Tuhan bahkan khotbah kita hari ini mengingatkan kita, orang yang bersorak-sorai, orang yang bersukacita di hadapan Tuhan adalah orang yang mensyukuri perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita bersukacita, ketika kita bersorak-sorai, saat itu kita mampu melihat, mensyukuri segala apa yang Tuhan telah berikan, segala apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku, apa saja perbuatan kasih Tuhan yang sudah saudara terima dalam kehidupan saudara? Apa saja perbuatan kasih, pertolongan Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita? Tentu jawabannya banyak sekali. Banyak. Ada banyak perbuatan kasih Tuhan yang harus kita ingat, yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Tentu saya mau katakan, masih ingatkah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa saja berkat yang saudara terima dari Tuhan? Masih ingatkah kita apa saja yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dari waktu yang lalu hingga pada saat sekarang ini? Atau jangan-jangan karena penderitaan yang kita alami, karena mewabahnya COVID-19 ini, yang terkadang kita merasa kapankah ini selesai, kapankah ini berakhir, lalu kita tidak mampu lagi mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Memang terkadang penderitaan sering sekali menutup, membuat kita amnesia akan apa yang Tuhan sudah berikan dulu bagi kita. Kadang karena kita terlalu mengingat-ingat penderitaan kita, terlalu merenungkan, memikirkan, menggumulkan penderitaan kita, kita melupakan apa yang sudah Tuhan berikan dulu untuk kita. Nah, hari ini firman Tuhan, ingat-ingat kembali, renungkan kembali apa saja yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, apa saja yang Tuhan sudah anugerahkan di tengah-tengah keluargamu. Lalu ketika saudara mengingat-ingat itu, ketika saudara merenungkan itu, maka saudara akan bersuka cita. Allah itu sungguh baik bagiku. Dan lalak behita holana madeli, dan lalak behita di bagasa kasusaan mamikirya kana masaun. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita mengingat kembali kasih Tuhan yang amat besar bagi kita. Kita baru merayakan Paskah, kita baru merayakan hari kebangkitannya, dan di sana kita firman Tuhan, bahkan kabar baik bagi kita dikatakan Allah telah mengalahkan musuh terbesarmu. Allah sudah mengalahkan musuh yang paling besar dalam kehidupanmu. Apakah itu? Dosa dan kematian. Ima musuh no belga, ima persoalan no borat. Nah, subui terselesaikan manusia, dosa dan kematian. Nah, ingat, bila dosa dan kematian, musuh yang paling besar, persoalan yang paling besar, persoalan na belga, nunga di salesehon, sudah Allah selesaikan dalam diri Kristus. Saya mau katakan, tentu Allah juga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kita hari ini yang tengah terjadi saat ini. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, hanya orang yang bersyukurlah yang dimampukan untuk bersuka cita.
Selama kita tidak bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan berikan, kita tidak akan mampu bersuka cita. Apa yang terjadi? Kita lalap mengetong-etong paruh kilon. Lalap tak bilang-bilangi aka persoalatan. Lalap tak bilang-bilangi aka pergumulan-pergumulan. Sementara lagu pujian kita berkata, berkat Tuhan, mari hitunglah, maka kamu akan kagum oleh karena kasih-Nya. Nah, saudaraku yang terkasih, tentu bersyukur. Kalau dikata bersyukur, orang sering berkata, apa yang harus kusyukuri? Kehidupan seperti ini. Apa yang harus kusyukuri? Tidak ada yang aku dapatkan. Apa yang harus kusyukuri? Semua berkekurangan. Nah, sering sekali kita berkata, kalau kita bersyukur, tentu ada dulu yang mau kita syukuri. Ada dulu yang kuterima dari Tuhan, lalu aku mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Bersyukur kepada Tuhan tentu dikatakan menikmati segala kehidupan kita, apapun itu, bagaimanapun kehidupan kita, kita menikmati kehidupan itu dalam penyertaan Tuhan. Ingat, yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini adalah bila Tuhan masih mau menyertai kita, baik dalam susah maupun senang, baik dalam kehidupan yang berkelimpahan maupun dalam kehidupan yang berkekurangan. Bila Tuhan masih mau berjalan bersama dengan kita, ini adalah berkat yang luar biasa. Itu sebabnya Tesalonika, tadi epistel, bahkan kita berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Mungkin hari ini kita berkata, masih sedikit. Mungkin kita berkata, terlalu sedikit. Mungkin kita berkata, tidak ada. Tetapi firman Tuhan berkata, ingat, ia ada. Harta kekayaan kita yang paling besar adalah Kristus yang mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi diri kita. Bukan kita sangat menarik sekali berkata, alai molo dapot nasasadai tok tonglas rohaku hinorhoni. Bila kita sudah memiliki Kristus, bila Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itulah kekayaan terbesar bagi orang percaya. Karena itu bersyukurlah, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Yang kedua, firman Tuhan berkata, penting kita merayakan perbuatan Tuhan. Apa yang harus kita rayakan dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan ini, Tuhan mau menyelamatkan kita. Kita membaca tadi dalam firman Tuhan, umat itu bernyanyi-nyanyi, bergirang, memuji-muji Tuhan, bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena apa? Lahir dari pengenalan mereka. Tuhan sudah tolong nenek moyang mereka dulu. Tuhan telah tolong mereka berjalan di padang gurun, tempat tidak ada makanan, tempat tidak ada tumbuh sesuatu apapun, tetapi mereka bersuka cita. Nah, saudaraku yang terkasih, saat ini mari kita bersorak-sorai. Melalui apa? Seorang pengkhotbah dari Inggris yang terkenal, Charles Spurgeon, ia pernah berkata seperti ini, yang pernah menuliskan seperti ini, sesuatu yang baik untuk diingat ketika kita hendak memulai satu hari, dikatakan seperti ini, jadikanlah pikiranmu sebagai mazmur, doamu sebagai dupa, nafasmu sebagai pujian. Ketika saudara memulai hari-hari saudara, jadikan pikiranmu sebagai mazmur. Ketika saudara memulai pekerjaan saudara, jadikan doamu sebagai dupa. Ketika saudara menjalani kehidupan ini, apakah itu saudara sedang bergumul, apakah itu saudara sedang bersuka cita, jadikan nafasmu menjadi pujian. Nah, hari ini Tuhan berikan kita pikiran yang sehat. Tuhan berikan kita kesempatan untuk berdoa. Tuhan berikan kita nafas untuk menjalani kehidupan ini. Nah, apa yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan bagi kita untuk merayakan segala apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, hari ini saudaraku, bila kita sudah melakukan itu, saya yakin dan percaya, dan sungguh percaya, kita akan dikuatkan menghadapi COVID-19 ini. Sampai akhirnya wabah ini berhenti. Nah, yang terakhir, firman Tuhan mengajak kita untuk bersaksi.
Satu pertanyaan kepada saudara dan saya hari ini di masa-masa yang sulit ini adalah, akankah kita bersaksi di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, terlebih yang melanda bangsa kita hari ini? Apa kesaksian saudara hari ini? Apa kesaksian keluarga kita hari ini? Apa kesaksian hidup kita hari ini? Jawabannya hanya satu. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Tuhan itu Raja. Ini kesaksian orang percaya. Tuhan itu Raja. Karena itu di ayat yang terakhir dikatakan, amin, pujilah Tuhan. Jadi kita tidak hanya berkata Tuhan itu Raja, Tuhan itu Raja, Tuhan itu Raja. Tidak hanya sekedar ucapan saudaraku, tetapi bagaimana kita mengimani kerajaan Tuhan itu, kemaharajaan Tuhan itu benar-benar memiliki kuasa merajai kehidupan kita, merajai segala pergumulan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih, marilah kita berjubilate hari ini. Jika Tuhan memberikan kita kehidupan, mari kita memakai kehidupan itu untuk berjubilate. Jika Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk hari ini bergumul, mari kita pakai pergumulan itu untuk berjubilate. Persoalan hidup bagi orang percaya, persoalan hidup, wabah pandemi COVID-19 tidak akan bisa merenggut jubilate kita. Tidak akan merenggut jubilate kita. Satu lagu pujian yang menyapa kita berkata seperti ini, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unak komabia, lahoma dapotoni. Inilah pujian kita yang mau kita katakan dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada rasa aman, ada rasa nyaman. Ketika Tuhan mendekat kita, ketika Tuhan merangkul kita, ada rasa nyaman. Di sanalah kita akan berjubilate, berkata, aku bersuka karena Tuhan dekat dengan hidupku. Aku bersuka karena Tuhan tidak jauh dari pergumulanku. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu jubilate ini, pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan bagi kita hari ini? Dikatakan seperti ini. Di ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pandemi COVID-19 punya batas waktu, dan kita aminkan tidak lama lagi akan berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu dari hadapan kita, selamanya akan menjadi milik orang percaya. Amin. Tuhan memberkati kita, tetap sehat, pegang janji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mau berjubilate di hadapan-Mu. Kami mau bersorak di hadapan Tuhan. Dan kami mau bersyukur untuk setiap perbuatan kebaikan Tuhan yang menolong setiap umat-Mu dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, kami tahu ada banyak jemaat Tuhan yang bergumul pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak jemaat Tuhan yang menangis, yang merintih, yang berkekurangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan kami mau berkata, Tuhan itu Raja. Dan Tuhan itu sanggup membawa kami keluar dari persoalan kami. Tuhan itu Raja, maka Raja akan menyelamatkan kami. Tuhan itu Raja yang akan menolong dan membebaskan kehidupan umat-Nya. Bapa, terima kasih. Tolonglah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah kami tetap meyakini bahwa kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya, tidak akan berubah, tidak akan tergantikan oleh apapun dalam hidup dan dalam hati kami. Maka karena itu Bapa yang baik, berkati jemaat-Mu, ama, ina, remaja, naposo bulung, hingga kepada anak-anak kami sekolah minggu yang turut beribadah pada minggu ini di rumah, di keluarga masing-masing. Berkati kami Tuhan, ulurkan tangan-Mu mengurapi setiap anak-anak-Mu, biar di dalam Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru, semangat dan sukacita yang baru. Dimanapun jemaat-Mu saat ini Bapa, bagaimanapun kehidupan mereka, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami berkekurangan. Bahkan Engkau akan cukupkan segala apa yang akan kami makan, segala apa yang akan kami pakai dalam kehidupan kami masing-masing. Karena Tuhan itu Raja yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, kekal selama-lamanya.
kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah semua anak-anak sekolah yang pada saat ini Bapa yang belajar di rumah mereka, mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA hingga tingkat perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka Bapa, bahkan Engkau berikan mereka hikmat yang benar untuk belajar di rumah melalui pelajaran-pelajaran yang mereka terima lewat online. Bapa berkati segala apa yang mereka latih di rumah masing-masing, sehingga anak-anak kami tetap beriman dan berilmu di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Selamatkanlah kami Tuhan dari wabah pandemi COVID-19 ini, segera berlalu dari tengah-tengah bangsa kami, dari tengah-tengah kehidupan kami, agar umat-Mu semakin bersorak-sorai karena Tuhan menyelamatkan dan membebaskan kami, menolong kami sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 391. Puji Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan syukur keluarga kita bernyanyi. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya, sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan beserta kita. Salam sehat.